salah satu aplikasi atau software statistik yang sangat powerful, sangat luar biasa di dalam mengolah data penelitian. Tema kali ini membahas tentang regresi logistik. Ya, regresi logistik bagaimana diolah dengan data di dalam Stata. Berikut kami presentasikan langkah-langkahnya. Faktor apa yang mempengaruhi kredit macet? Kredit macet, variabel dependent itu dipengaruhi oleh sejumlah variabel independent atau X, dan kredit macet itu hanya memiliki dua pilihan, yaitu satu, respondennya macet, dan yang kedua, lancar. Apabila variabel dependent Y itu memiliki data kategori dua pilihan, macet ataupun lancar, sehat ataupun sakit, lulus ataupun gagal ujian, maka kita dapat menggunakan regresi logistik. Nah, ini adalah studi kasus kita, yaitu tentang kredit macet, codingnya 1, dan fokusnya adalah tentang kredit macet dipengaruhi oleh sejumlah variabel jenis kelamin, codingnya 1, laki-laki dan 0 perempuan, dan yang lainnya setelah di-coding. Kemudian, sekali lagi fokusnya adalah coding 1, macet, 0 lancar. Langkah Stata ada 6. Kita akan mulai, dan di dalam Stata terdapat komen robust. Ya, salah satu komen yang digunakan untuk memperbaiki standar error, ya, untuk memperbaiki terjadinya heteroskedastisitas akibat adanya outlier, dan kita ingin lebih aman atau nyaman bahwa taksiran dari parameter standar error lebih baik, ya, maka kita menggunakan komen robust. Interpretasi hasilnya ada 2 odds ratio dan dalam persen, ya. Biasanya umumnya di software statistik ada dalam odds ratio, tapi kita juga bisa menghasilkan presentasi dari regresi logistik ini dalam bentuk persentase, ya. Bagaimana nanti bunyi kalimatnya. Ini ada, kita mulai. Pertama, kita tarik dulu raw data kita, ya. Kita ambil data kita yang sudah saya pindahkan ke dalam bentuk Stata seperti ini, ya, ada ID-nya, nomor responden dari kredit sampai waktu pembayaran. Langkah pertama kita regresikan dulu logit kredit JK sampai dengan waktu pembayaran. Ini dia variabelnya, mulai dari JK strip sampai dengan saja dipersingkat, ya, sampai waktu pembayaran, kemudian kita run. Ini adalah hasil awal, ya. Kita tidak langsung menginterpretasikan, tapi kita outlier. Caranya adalah predict, ya. Kemudian bentuk variabel X saja namanya, ya. Kemudian ketik residuals pakai S. Akan muncul variabel X di sebelah kanan kita. Lihat, muncul variabel X. Ini adalah Pearson residual. Ya, data X ini adalah data residual, ya, antara 0 sampai dengan lebih dari 0, ya. Plus minus dari 0, ya, dengan tapi rata-ratanya adalah 0, ya. Responden pertama 0,25 dan yang lainnya. Ini adalah standardized residual dalam Stata. Apabila lebih dari 3 nilai X ini atau standardized residual ini, maka dikategorikan sebagai data outlier. Oleh karena itu kita langsung bikin saja scatter plotnya. Scatter X ID, kemudian perintah berikutnya adalah mlab, ya, mlab ID, kemudian y line minus 3, 0 dan 3. Kita run, kemudian akan muncul di Stata ini yaitu grafik, ya, atau berbentuk chart, ya, yang mengindikasikan bahwa di atas garis merah ini adalah 3 standardized, ya, residual 3. Ya, berarti ini adalah responden ke-64, 108 dan 157, 451 dan 477 termasuk responden outlier, ya. Atau kita buat seperti ini list, ya. Kemudian ID, kemudian X, kemudian if X lebih besar dari 3, ya. Kita lihat, ini dia. Kita list ID-nya nomor 64, 108 sampai 451, atau ada 8 responden sebagai data outlier. Kita teruskan, ya. Nanti kecurigaan kita terdapat data outlier, ya. Selanjutnya adalah kita memeriksa multicollinear. Tinggal kita korelasikan saja JK sama waktu pembayaran. Apabila korelasinya di bawah 0,90 mengindikasikan aman, tidak ada multicollinear.
ini aman, tidak ada korelasi antar variabel independen lebih dari 0,90, berarti tidak ada multikolinear. Kesimpulannya, terdapat data outlier dan tidak ada multikolinear. Kita run ulang regresi logistik ini dengan menambahkan robust. Ya, kita perhatikan kembali, kita tambahkan komen robust untuk memperbaiki standar error agar kesimpulan yang kita hasilkan tidak bias. Ini kesimpulannya sudah final bahwa variabel yang signifikan adalah jenis kelamin, kemudian pekerjaan, tanggungan, uang muka, dan waktu pembayaran. Kemudian langkah berikutnya adalah menguji kecocokan keseluruhan model, log likelihood ratio test. Ini dia, berdistribusi chi-square. Apabila nilai ini di bawah 0,05, maka ya kita terima H1 yang mengindikasikan bahwa ada variabel independen yang signifikan. Memasukkan variabel independen ke dalam model menunjukkan model lebih baik, ya, kecocokan yang lebih baik. Atau ada perintah berikutnya menghasilkan Hesmer and Lemesow. Ini perintahnya. StatGov. Ya, kita klik, keluarlah Hesmer and Lemesow-nya. Ya, probability chi-square-nya 0,2723 lebih besar dari 0,05, maka taksiran dari hasil stata ini cocok dengan data, ya. Ini menghasilkan bahwa taksiran parameter yang dihasilkan cocok dengan datanya, menunjukkan bahwa model lebih baik. Baik, itu uji kecocokan keseluruhan. Kemudian uji kecocokan bisa kita lihat juga dari nilai R-square. Ini pseudo R-square ini adalah 0,4887. Kalau di SPSS itu pakai Nagelkar ke R-square, kalau di Stata menggunakan McFadden sama dengan di Fuse. Arti R-square ini artinya 48% variasi macet dan tidak macet untuk kredit bisa dijelaskan oleh sejumlah variabel independen. Sekali lagi, ini artinya 48% variasi macet atau tidak macet kredit dijelaskan oleh variabel independen. Oke, langkah selanjutnya di dalam Stata, kita akan melihat berapa akurasi datanya, akurasi prediksinya. Ini Stat Classification. Ya, akurasinya adalah 86%. Ya, responden yang benar-benar macet diklasifikasikan macet, diprediksi macet ini 122. Responden yang mereka itu adalah kredit macet dan tepat diprediksi oleh Stata. Sedangkan yang ini adalah yang 308 adalah responden yang tidak macet atau lancar, tepat diprediksi 308. Jadi kalau ditotalin 122 ditambah 308 itu sekitar 400-an lebih, kemudian dibagi 500 adalah 86%. Jadi model ini memiliki akurasi 86%. Akurasinya cukup tinggi. Salah satu bentuk akurasi yang lain itu adalah grafik LRC curve. Ya, bisa seperti ini. Kemudian tulis LROC. Nah, keluarlah grafik LROC dengan luas di bawah kurva ini adalah 0,9270. Ini mengindikasikan bahwa model yang dibentuk dari hasil prediksi model Stata ini, ya, memiliki outstanding, ya. Outstanding itu artinya model memiliki akurasi yang sangat tinggi atau baik. Bagian terakhir dari Stata adalah interpretasi. Interpretasi regresi logistik didasarkan kepada odd ratio atau dalam bentuk persen. Maka kita run kembali model, ya, dengan cara komennya logistik, ya. Tadi komennya adalah logit. Beda, tadi komen pertama adalah logit komennya. Logit menghasilkan koefisien regresinya, koef yang dihasilkan. Tapi kalau misalnya logistik, kita tulis logistik, kredit JK sampai dengan waktu, kemudian robust akan menghasilkan output odd ratio. Nah, inilah interpretasinya. Kita perhatikan JK. Jenis kelamin odd ratio-nya adalah 5,17. Ya, kita ingat kembali coding kita. Codingnya adalah 1 laki-laki. Ingat, jenis kelamin codingnya 1 adalah laki-laki, 0 adalah perempuan. Maka interpretasinya adalah risiko kemungkinan seorang jenis kelamin 1 yaitu laki-laki untuk macet 5,17 kali lebih tinggi dibandingkan
dibandingkan dengan perempuan. Artinya peluang laki-laki untuk macet lebih tinggi dibandingkan perempuan. Kembali lihat waktu pembayaran. Ya, 4,38. Waktu pembayarannya kita lihat kembali di sini waktu pembayaran. Ini dia, waktu pembayaran atau pengembalian. 1 di atas 3 tahun dan 0 di bawah 3 tahun. Ingat bahwa 1 adalah di atas 3 tahun. Berarti artinya adalah risiko kemungkinan seorang responden untuk mengalami kredit macet akan lebih tinggi bagi responden yang waktu pengembaliannya 1 di atas 3 tahun dibandingkan yang di bawah 3 tahun. Jadi semakin lama responden itu mengembalikan kreditnya, maka kemungkinan untuk mengalami kemacetan akan lebih tinggi 4,38 kali dibandingkan responden yang waktu pengembaliannya di bawah 3 tahun. Kemudian bagian terakhir, kita bisa juga menghasilkan persentase yang saya sebutkan tadi. Nih, ini adalah interpretasi untuk persentase. Bagaimana caranya? Kita klik least square, kemudian help, kemudian persen. Nah, ini hasilnya. Nah, JK, jenis kelamin. Risiko kemungkinan seorang laki-laki untuk mengalami kredit macet akan meningkat 417,5% dibandingkan perempuan. Ya, jadi seorang laki-laki mengalami kemungkinan kredit macet itu 417,5%. Ya, dibandingkan 417,5% lebih tinggi dibandingkan perempuan. Kemudian pekerjaan 345%. Kalau yang negatif, misalnya yang negatif ada yang signifikan uang muka. Kita perhatikan uang muka signifikan. Nah, di sini uang muka signifikan. Bagaimana interpretasinya? Kembali kepada coding. Codingnya uang muka kita perhatikan kembali di sini. Uang muka, di sini uang muka. 1, codingnya di atas 20%. Ingat, 1 di atas 20%. Maka interpretasinya adalah risiko kemungkinan seorang responden yang memiliki uang muka di atas 20% untuk mengalami kredit macet akan lebih rendah. Kalau tanda negatif artinya akan lebih rendah 75,1% dibandingkan uang muka di bawah 20%. Jadi kalau responden uang muka kreditnya itu, kredit motor uang mukanya lebih tinggi di atas 20%, maka akan mengalami kredit macet lebih rendah, lebih kecil 75,1% dibandingkan dengan responden dengan uang mukanya di bawah 20%. Jadi kalau uang muka semakin tinggi, maka mengalami kredit macetnya itu lebih kecil. Baik Bapak Ibu, kira-kira seperti itu interpretasi logistik bersama dengan kami. Kami telah menulis e-book Stata 280 halaman di bagian 1 ini. Dan e-book yang lainnya SPSS Amos Smart PLS ini baru kami update 111 halaman dengan memasukkan second order factor, ya, estimasi dengan disjoint two stage approach, dan bisa diperoleh melalui HP ini dengan harga yang amat sangat terjangkau untuk lebih dari 1000 halaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.